seperti ini juga nggak ada godaan mencari nama untuk saya sendiri. Oh ada, selalu ada. Dan besar sekali godaannya saudara, besar sekali. Rama mau bertanya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 41, kami telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit. Apakah ini mereka, para rasul ini bisa dimaknai berekaristi bareng sama Tuhan Yesus? Kisah Rasul 10 ayat 41 ya. Bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi, yang berarti itu para rasul, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami para rasul, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Maknanya apa? Apakah itu makan dan minum dalam arti makan minum biasa, atau makan minum dalam arti perayaan Ekaristi, yang dulu belum namanya Ekaristi tapi adalah perjamuan Tuhan atau perjamuan dengan Tuhan yang bangkit. Ada dua makna. Yang pertama memang makan dan minum biasa, yaitu makanan dan minuman jasmani saja. Kalau kita membuka Injil Yohanes, contohnya ya Yohanes 21. Mulai dari ayat 1, aku bacakan ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi, ini artinya Yesus yang sudah bangkit ya, kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ada di sana Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeo, dan 2 orang murid yang lain. Nah kemudian dikatakan mereka hari itu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dikatakan ayat yang ke-6, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu ditebarkan betul. Nah setelah itu mereka belum tahu itu Yesus yang sudah bangkit. Tapi ayat 7 dikatakan murid yang dikasihi Yesus berkata, itu Tuhan. Dialah yang pertama kali merasakan atau mengetahui itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Lalu Petrus terjun, nah kemudian setelah itu mendekat kepada Tuhan Yesus. Ayat 9 dikatakan, mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Itu ayat 9. Yohanes 21 ayat yang ke-9. Terus ada sambungannya ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka yang tadi para murid itu, marilah dan sarapanlah. Artinya ini makanan jasmani biasa. Ini contoh mengenai arti yang pertama yaitu makanan jasmani. Arti yang kedua, makanan rohani yaitu tubuh darah Kristus yang kita sebut sekarang sebagai Ekaristi. Maka kalau kita melihat Lukas 24 yaitu cerita mengenai Emmaus, itu yang sangat kuat menggambarkan bagaimana makan itu adalah makan Ekaristi, yaitu pada Lukas 24 mulai dari ayat yang ke-13. Yang ada 2 orang murid itu ya. Nah di situ ceritanya umumnya orang sudah tahu. Awalnya jalan nggak tahu itu Yesus, tiba di Emmaus lalu Yesus masuk, boleh dikatakan didesak ya, tinggallah bersama dengan kami. Ayat 28 ya, Lukas 24, 28. Mereka 2 orang dan 1 itu Yesus mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia Yesus yang belum diketahui itu Yesus yang bangkit, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya dan seterusnya. Kemudian ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka. Nah ada istilah makan ya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu dikatakan terbukalah mata mereka. Itu Ekaristi bersama dengan Tuhan Yesus. Maka pertanyaan tadi, makan dan minum itu dalam arti apa? 2 arti. Makan dan minum harafiah dalam arti jasmani, tapi juga makan dan minum dalam arti misa kalau dalam istilah kita sekarang atau zaman para rasul disebut sebagai perjamuan Tuhan, perjamuan dengan Tuhan yang bangkit. Demikian jawaban atas pertanyaan mengenai Kisah Rasul 10 ayat yang ke-41. Apakah setelah Yesus bangkit ia masih mengajar seperti biasa, tetap bersama muridnya sampai ia naik? Nah, kesaksian itu dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul ya. Mari kita baca ya.
yaitu di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ketiga. Itu akan menjawab apakah setelah Yesus bangkit masih bersama dengan para murid mengajar seperti biasa? Ya, jawaban pendeknya mengajar seperti biasa, tetapi mengajarnya khusus kepada rasul-rasul. Ayatnya Kisah Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka, merekanya siapa? Nyambung ke ayat 2 sebelumnya ya, rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi kepada rasul-rasul yang terpilih itu, ia Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Maksudnya setelah kebangkitan. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah artinya mengajar mereka. Lanjut, selamat malam Rama, mohon tanggapannya. Tadi disampaikan bahwa menjadi saksi Kristus dilakukan secara bertahap. Di lingkungan tempat saya tinggal, justru banyak umat yang menolak menjadi pengurus di lingkungan dan justru memilih melayani di lingkup yang lebih besar, seperti menjadi pengurus stasi, bahkan pengurus paroki. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu, yang penting melayani. Namun tetap disitulah motivasi tetap perlu dimurnikan. Karena disitulah kita diajari motif dasar para rasul awalnya memang juga tidak murni. Contoh Yakobus dan Yohanes. Waktu itu datang dengan mamanya menghadap Yesus. Apa yang diminta Vin waktu itu Vin? Minta tempat, Rama. Minta tempat, yang satu di kanan dan di kiri. Tapi itu jangan dipikirkan tuh di surga ya. Itu betul-betul harafiah. Nanti kalau Yesus jadi raja, satunya Perdana Menteri pertama, satunya Perdana Menteri kedua. Kira-kira begitu ya. Itu motivasi awal. Tapi lama-lama nanti murid yang dikasih Yesus itu mengerti itu bukan intinya. Jadi mau melayani di mana-mana silahkan ya. Bertahap tadi itu maksudnya penekanannya adalah tetap harus mulai lingkup apapun. Itu penekanannya. Tidak usah perlu dipertentangkan. Dimanapun melayani sama, tetapi paling penting untuk masing-masing meninjau lagi motif dasarnya. Karena motif dasar ini akan penting sekali justru ketika kita berhadapan dengan tahta pengadilan Sang Kristus. Tuhan, di akhir zaman kan banyak orang teriak, Tuhan kami bernubuat loh, kami ini demi namamu. Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena barangkali kita melayani di paroki atau di keuskupan demi nama kita sendiri. Maka Tuhan gak kenal. Tuhan, saya sudah menjadi pengurus keuskupan loh. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena dilakukan hanya demi nama besarku. Nah itu godaan paling kuat ya. Melayani Tuhan, judulnya, captionnya itu bisa melayani Tuhan. Tapi mau mengatakan, ini loh aku orang penting. Nah ini kembali kepada motif di dalam situlah kita perlu juga sungguh-sungguh terus berjuang untuk melawan. Apakah Rama selalu berhasil? Saya berjuang. Anda pikir kalau saya seperti ini juga nggak ada godaan mencari nama untuk saya sendiri? Oh ada, selalu ada. Dan besar sekali godaannya saudara, besar sekali. Anda pikir dengan tampang begini kemudian tampil di layar orang dunia menjadi kenal, Anda pikir lalu saya tidak menjadi orang terkenal? Saya menjadi orang terkenal. Kenal, Bro. Tepat disitulah godaan bagi saya. Tepat disitulah saya diminta oleh Tuhan untuk memurnikan yang menjadi motif saya, motivasi saya. Kembali ke motivasi dasar yang saya mulai cut 10 tahun yang lalu, yang masih dalam bentuk yang sangat sederhana, yang tidak ada terkenalnya pisan, yang bahkan muka saya pun nggak muncul ya. Ya, saya ngikutin Rama dari Facebook. Ya, tapi muka saya kan bahkan nggak ada orang yang tahu yang mana gitu kan. Namanya saja. Nah, godaannya kecil kalau seperti itu. Sekarang lebih besar. Nah, itu memurnikan motivasi dasar, yaitu demi pengabdian kepada Tuhan. Itulah yang penting dalam pelayanan. Itu perjuangan. Tapi memang itu kita harus menantang diri terus untuk itu. Nah, gitu. Begitu ya tanggapan saya. Mari kita semua
pendengar mendoakan Rama Bayu untuk selalu bertahan atas godaan ketenaran. Aku membaca barusan. Ya, ya itu doa yang diperlukan untuk pewarta yang ada unsur ketenaran begini.